Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan korelasi Spearman menggunakan Excel. Jadi kita akan menghitung dulu secara manual, kemudian hasil perhitungan Excel kita bandingkan dengan software StatCal dan SPSS. Teman-teman, sekedar informasi, seluruh modul ini, file-file yang ada dalam video ini, teman-teman bisa download gratis di website saya di sini. Nah, di www.statcoma.com, jadi filenya bisa di-download di sini untuk file tulisan dan datanya. Perhitungan korelasi Spearman dengan Excel, disertai ya perbandingan hasil SPSS dan StatCal. Download gratis. Dan juga ini modul dari StatCal, teman-teman bisa download gratis di sini. Tinggal di-download modul StatCal. Untuk software StatCal sendiri, teman-teman bisa download di sini. Di www.statcal.org. Oke, gratis. Nah, kita langsung aja ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini dia. Misalkan diberikan data, ini seperti ini. Jadi diberikan data ada kinerja sama motivasi ya. Dimana responden yang diteliti sebanyak 10 orang. Kemudian ada 5 pertanyaan yang akan kita cari. Yang pertama, tentukan nilai korelasi Spearman antara motivasi dan kinerja. Yang pertama. Yang kedua, transformasi nilai korelasi Spearman ke dalam nilai statistik T. Yang kedua. Yang ketiga, tentukan nilai derajat bebas atau degree of freedom. Yang keempat, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, tentukan nilai kritis T. Kemudian, apakah motivasi dan kinerja berkorelasi signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Oke, jadi kita akan jawab yang pertama. Kita akan hitung manual nilai korelasi Spearman menggunakan Excel. Jadi ini rumusnya. Ini rumus dari korelasi Spearman. Sebenarnya ada dua rumus. Rumus yang ini sama rumus yang ini. Nah, nanti saya beritahu kapan kita menggunakan rumus yang ini, kapan kita menggunakan rumus yang ini. Sekarang kita fokus ke datanya dulu. Ini dia. Kita fokus ke sini dulu ya. Kita fokus ke sini. Coba teman-teman lihat untuk data motivasi. Ada nggak data yang sama? 71, 60, 78, 79. Kita cari, ada nggak ya data yang sama? Mana ya? Nah nih, ternyata di motivasi ada data yang sama. Orang di nomor 3 dengan orang di nomor 9 itu kan sama nilai motivasinya. Gitu ya. Kita lihat skornya. Ini kan motivasi. Orang di nomor 3 sama orang di nomor 9. Kan sama dia motivasi. Karena ada data yang sama, maka kita gunakan rumus yang ini, yang panjang ini. Nah, itu dia. Tapi kalau nggak ada data yang sama, kalau nggak ada data yang sama, baik di sini nggak ada data yang sama, di sini juga nggak ada data yang sama, maka kita gunakan rumus yang ini dia. Paham ya? Kapan digunakan rumus yang ini, kapan digunakan rumus yang ini. Berarti karena ada data yang sama, tadi kita gunakan rumus yang ini. Oke, udah paham. Kemudian, kita mau menghitung nilai ranking X. Ini dulu kita akan hitung. Nih. Bagaimana cara kita menghitung ranking dari X? Oke, caranya seperti ini. Ini saya copy dulu data ini. Saya pindahkan ke sini. Itulah ya. Kemudian dari sini saya urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita gunakan rumus short. Ini dia. Smallest to largest. Nah, sudah diurutkan. Kemudian kita buat di sini urutan. Urutan. Oke. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Kita beri urutannya dulu. Gitu ya. Baru kita beri ranking.
ranking untuk X-nya, skor motivasi. 45 itu skornya 1. Skornya 1. 55 2. 60 3. 69 4. Nah, coba lihat yang 70. Oh, belum. Ini 5. Ini 6. Nah, di sini coba lihat. Kalau ada data yang sama, tuh. Ini kan sama 78 78. 78. Berapa nilai rankingnya? Nilai rankingnya 7 tambah 8 dibagi 2. Ini tambah ini dibagi 2. 7 tambah 8, 15. 15 dibagi 2, 7,5. Nah, di sini rankingnya 7,5. Bukan 7 sama 8. Perhatikan kalau ada data yang sama, seperti itu pemberian rankingnya. Ini tetap 9, 10, seperti itu. Nah, sekarang baru kita copy lagi. Kita periksa sekarang, kita pindahkan aja di sini. Gitu. Nah, contoh 71. Nilai rankingnya berapa? 5. Tahu dari mana? 71 rankingnya 5. Kita mulai pindahkan rankingnya. 60. Rankingnya berapa? 60 rankingnya 3. Makanya di sini 3. 78 rankingnya berapa? 78 rankingnya 7,5. Oh, 7,5 gitu dia. 80 rankingnya berapa? 80 rankingnya 10. 80 10. Oh, gitu. Gitu cara memberi rankingnya ya. Nah, paham? Insya Allah paham. Sekarang kita hapus saja lagi nih. Clear? All. Sekarang kita memberi ranking yang Y-nya. Ya, kita fokus yang Y-nya lagi. Yang ini. Kita copy dulu Y-nya. Kita copy dulu. Kita pindahkan aja di sini. Kemudian kita urutkan lagi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang ini. Nah, baru kita beri urutannya. Urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru kita beri ranking untuk Y-nya. Ranking dari Y. Ini 1, 2. Ini ada yang sama datanya nih. Nah, ini dia. Hati-hati. Karena sama, 3 tambah 4, 7. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? 3,5. 3,5. 3,5. Kalau datanya yang sama ada 3, maka dibagi 3. Tapi kan ini data yang sama ada 2, maka dibagi 2. Kalau data yang sama ada 3, dibagi 3. Data yang sama ada 4, dibagi 4. Seperti itu dia. Oke, di sini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita pindahkan lagi. Kita isi di sini. Nah, ini dia. Contoh, 75 rankingnya berapa 75? Rankingnya 8. Nah, ini dia 8. 65 rankingnya berapa? 65 rankingnya 3,5. Cocok. 55 rankingnya berapa untuk Y? 55 rankingnya 1. Benar nggak? 1. Seperti itu dia. Oke, kita sudah memberikan nilai ranking untuk skor X dan skor Y. Makanya, kalau pada metode statistika non-parametrik, kita itu pengolahannya itu bukan skor aslinya nanti. Yang diolah itu skor rankingnya, itu dia. Skor ranking ini, itu dia. Itu non-parametrik dia. Nah, kemudian dari sini kita hitung nilai. Kita bisa hitung nilai rata-ratanya. Misalkan 0 lah. Kita hitung jumlahnya. Sum. Kan rumusnya sum itu jumlah. Oke, kita jumlahkan. Kemudian rata-ratanya average. Itu ya. Average rata-ratanya. Oke. Sampai sini dulu kan. Nah, sekarang kita cari ini. Rx dikurang ranking X dikurang rata-rata ranking dari X. Cara nyarinya gimana? Ini saya hapus dulu aja. Cara nyarinya ini sama dengan Rx. Berarti yang ini. Yang ini dikurang rata-ratanya. Yang mana rata-ratanya? Yang ini. Nah, yang ini jangan lupa di blok untuk rata-ratanya. Di blok. Enter. Tinggal tarik ke bawah. Nah, dapatlah dia untuk yang ini. Nah, itu dia. Oke, sudah clear yang ini ya. Sudah clear. Ini saya warnai. Terus kita mau mencari yang ini. Ini saya hapus dulu. Berarti kalau yang ini sama dengan area-nya yang mana? Ini. Dikurang yang mana? Yang rata-rata ini. Nah, yang ini di blok. Di blok, tekan F4, kunci, enter. Nah, dapatlah dia, tinggal tarik ke bawah.
Nah, dapatlah kita sudah selesai sama yang ini. Tuh. Oke, kemudian tinggal kita tarik aja lagi yang ini. Nah, baru yang ini hasil yang ini dikuadratin, hasil yang ini dikuadratin, dapatlah yang ini. Nah, jadi untuk dapatkan yang itu, ini dikuadratkan sama dengan yang ini dikuadratkan. Nah, itu dia, tinggal kita tarik ke bawah. Dapat dia sama yang ini juga dikuadratkan dari yang ini. Sama dengan yang ini dikuadratkan. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Dapatlah kita yang ini. Oke. Kemudian, nah ini, terakhir yang ini. Kalau yang ini, tinggal dikali yang ini dikali yang ini. Jadi, sama dengan yang ini dikali sama yang ini. Nah, gitu ya. Baru kita tarik ke bawah. Ke bawah. Kemudian ya kita jumlahin lagi, boleh ke kanan. Nah, seperti itu dia. Oke. Sekarang, pas nggak nih ya? Kita hitung dulu nih, takutnya salah kita. Bentar ya. Apa ada yang salah? Kita cek dulu. Ini sudah pas. Ini sudah pas. Rata-ratanya oke. Ini sudah pas atau belum ya? Oke, pas. Ini dikuadratkan. Oke, sudah pas. Kuadratkan. Oke, sudah pas. Ini udah pas. Kita cek dulu. Yang ini. Yang ini yang salah. Yang ini itu sama dengan yang ini. Yang ini kali yang ini. Nah, kan sini nggak ada kuadratnya. Nah, ini dikalikan. Tarik ke bawah. Hup. Nah, ini baru benar. Saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu. Oke. Udah ya. Udah kita hitung nih. Sekarang, nah, ini kan rumus dari korelasi Spearman-nya. Kita kan ada dua bagian atas sama bagian bawah. Kita mau hitung yang bagian atas dulu nih, yang ini ya. Kan jumlah N-nya, sampelnya ada 10 ya. Berarti untuk ngitung yang atasnya ini sama dengan 1/10. Ini kan 1/N, 1/10 dikali ini, jumlah yang ini. Itu jumlahnya yang mana? Yang ini dia. Kita lihat jumlahnya. Nah, yang ini tinggal klik, sekarang enter. Nah, dapatlah dia untuk bagian atas. Sekarang yang bawahnya sama dengan, ini kan akar SQRT, buka kurung 1/N, berarti 1/10. Itu kan dikali. Ini sigma yang kuadrat, itu yang mana ya? Nah, yang ini dia. Yang ini kita pilih yang jumlah. Nah, itu dia. Kemudian tutup kurung, kemudian dikali SQRT itu akar 1/10, N-nya 10 dikali. Sekarang untuk yang Y-nya, yang ini dia, kita pilih yang ini. Sekarang tutup kurung, enter. Nah, dapatlah dia 8,2. Terakhir, barulah kita hitung korelasi Spearman-nya. Sama dengan yang atas dibagi yang bawah. Enter. Oh, salah. Sama dengan yang atas dibagi yang bawah. Dapatlah dia korelasi Spearman-nya 0,7408. Jadi sudah terjawablah dia korelasi Spearman-nya 0,7408. Untuk pertanyaan ke-1 sudah dapat. Gitu ya. Sekarang pertanyaan kedua. Ini kan kalau kita lihat dalam grafik, naik dia grafiknya. Tapi nanti akan kita bahas. Sekarang kita masuk yang kedua dulu. Selanjutnya nilai korelasi Spearman ditransformasi ke dalam nilai statistik T. Jadi ini rumusnya. T sama dengan ini rumusnya. Jadi di Excel ini rumusnya. Jadi sekarang kita hitung. Kita transformasi nilai korelasi Spearman ke nilai statistik T. Sama dengan ini RS-nya yang mana? Yang ini korelasi Spearman-nya kita klik. Nah, yang ini dikali kan akar. Ini akar SQRT buka kurung N dikurang 2. 10 kurang 2 8. Kemudian bagi SQRT itu akar 1. Ini kan 1 dikurang korelasi Spearman-nya dikuadratin. Ini pangkat 2. Tutup kurung
Enter. Nah, dapatlah nilai statistik T-nya. Nilai statistik T 3,119 atau kalau dibulatkan 3,12. Sehingga di sini dapat nilai statistik T 3,12. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai kritis T. Oke. Nah, kita pertama menghitung nilai derajat bebas dulu ya. N dikurang 2. N-nya kan 10 tadi sampelnya. 2 itu sudah ketentuannya. Berarti 10 kurang 2, 8. Jadi nilai derajat bebasnya 8. Baru sekarang kita nyari nilai kritis T. Biasa menggunakan tabel nilai kritis T. Teman-teman bisa download di Google ya. Nilai kritis T itu namanya T critical value. Tunggu kita lihat di sini ada nggak ya? Tadi sudah saya download nilai kritis T-nya. Nah, ini dia. T critical value PDF. Ada banyak nih. Tapi saya pilih yang ini. Nah, sekarang tadi kan derajat bebasnya DF-nya 8. Ini kan 8 derajat bebasnya. Alpanya 0,05 atau tingkat signifikansinya. Tutel pengujiannya kita gunakan dua arah. Jadi baris ke-8, kemudian terus sampai sini. Tapi kita lihat yang tutelnya 0,05 ini dia. Jadi yang ini dia. Nah, jadi nilai kritis T-nya plus minus 2,306. Jadi kita dapat di sini 2306. Jadi ini nilai T kritis nih, bukan R kritis. Jadi nilai T kritisnya negatif sama positif itu. Negatif itu yang sebelah kiri, positif sebelah kanan. Berarti di sini kita ganti dengan T. Nah, itu dia. Nah, sekarang baru kita lihat nilai statistik T kita. Nilai statistik T tadi kan kita kan 3,12. Itu letaknya, jadi nilai kritis T itu sebenarnya dia batas dia. Batas di sini sama batas di sini. Jadi dia akan membagi 3 area. Ini daerah signifikan, daerah nggak signifikan, ini daerah signifikan. Baru kita cocokkan. Nilai T kita kan 3,12. Jatuh pada daerah yang mana? 3,12 itu jatuh pada daerah yang sebelah sini, sebelah kanan dari 2,306. Jadi dia daerah signifikan. Apa artinya? Artinya sehingga motivasi dan kinerja berkorelasi signifikan. Jadi sudah terjawab semuanya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang barulah kita coba kita gunakan SPSS. Kalau kita gunakan SPSS, jadi datanya tinggal kita copy ya. Data ini tinggal kita copy, kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Datanya, motivasi, kinerja gitu kan. Kemudian analyze, correlate, bivariate. Kemudian motivasi, kinerja. Kita checklist yang Spearman ya, yang Spearman. Oke. Baru kita lihat. Coba kita lihat hasil menggunakan SPSS. Kita klik 2 kali biar lebih detail. Kita mau tahu nilai korelasi. Nah, nilai korelasi Spearman-nya ini dia. Sama nggak dengan hasil perhitungan Excel? Ini hasil dari SPSS. 0,74085. Dengan menggunakan Excel 0,74085. Sama dia. Jadi perhitungan manual kita sama dengan SPSS. Gitu ya. Nah, kalau dengan SPSS untuk menentukan signifikan atau enggak, kita pakai p-value. Kita lihat. P-value-nya kan 0,014. Kita lihat. Jadi p-value-nya 0,014. Karena lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, maka disimpulkan motivasi dan kinerja berkorelasi signifikan. Itu dia. Nah, sebenarnya kan kita sudah dapat tadi nilai statistik T-nya. Ini nilai kita kan? Nilai T kita tadi 3,119. Ini kan nilai statistik T kita. Itu kan? Kita bisa mencari nilai p-value. Kita bisa mencari nilai p-value, nilai p tadi, dengan menggunakan kalkulator p-value online. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal buka Google ya. Buka Google, kemudian ketik aja calculate p-value from T online.
Nah, ini contoh kalkulator untuk menghitung p-value dengan inputnya skor T sama derajat bebas. Tadi kita skor T-nya berapa? T-value-nya yang ini ya. T-value-nya yang ini. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian DF-nya berapa? 10 kurang 2, 8. Nah, tinggal kita hitung alfanya 0,05. Ini to tail ya, maka setelah dihitung dapatlah dia hasilnya ini dia. Dapatlah dia hasilnya p-value 0,014. Sama nggak dengan SPSS? Sama dia 0,14. Gitu ya. Kita bisa ngitung p-value-nya secara online tadi. Kemudian terakhir, kalau kita mau menggunakan startcal ya. Mana startcal kita? Nih, kita input datanya dulu. Kemudian di sini kita input datanya dulu. Di sini buat aja 30, di sini 100. Kita pindahkan datanya di sini. Copy, kemudian paste. Di sini ada motivasi, di sini ada kinerja. Kita pilih statistik, mana korelasi ya? Ini Pearson-Spearman correlation. Kita pindahkan ke sini, kemudian result. Nah, ini hasilnya. Kita ada banyak pilihan hasil, tapi kita langsung ke Spearman aja. Kita lihat Spearman. Nah, ini dia. Nilai korelasi Spearman kita kalau 3 angka di belakang koma berapa? 0,741. Kalau kita buat 6 angka di belakang koma, 0,7408. Sama nggak dengan Excel? Sama 7408. P-value-nya sama nggak? 0,014. Dengan SPSS sama nggak? Sama dia. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.